Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 yang beranggotakan kelompok saya sebagai kakak pertama, dan satu lagi Aprilia Dewi Agustin akan membawa materi presentasi tentang syariah yang bertemakan ijtihad. Seputar ijtihad, pertama pengertian ijtihad. Ijtihad itu dalam bahasa Arab yang berarti ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh dalam proses memutuskan dan menentukan hukum dari suatu perkara yang baru, yaitu perkara yang belum ada hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Nah, dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang, lalu ijtihad hanya boleh dilakukan oleh ahli para agama, eh, yaitu orang-orang yang benar-benar taat dan memahami isi Al-Quran dan hadis. Nah, orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Dua tujuan ijtihad itu untuk menentukan hukum perkara yang baru demi memenuhi keperluan umat manusia, yaitu muslim, akan pegangan hidup dalam beribadah kepada Allah di suatu tempat tertentu atau pada suatu waktu tertentu. Yang ketiga, fungsi istihad. Meski Al-Quran sudah diturunkan secara sempurna, tidak berarti semua dalam kehidupan manusia diatur secara Al-Quran dan hadis. Nah, namun jika persoalan baru bagi kalangan umat Islam di suatu masa waktu tertentu, maka persoalan tersebut dikaji apakah yang dipersoalan itu sudah ada dalam Al-Quran atau hadis. Eh, Sekiranya apabila sudah ada dalam Al-Quran dan hadis, maka persoalan tersebut harus mengikuti ketentuan yang ada sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Namun apabila persoalan tersebut merupakan perkara yang nggak jelas, jadi nggak ada di Al-Quran maupun hadis, maka pada saat itulah umat Islam memerlukan ketetapan istihad. Yang keempat, jenis-jenis istihad. Nah, satu itu ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Keputusan bersama yang dilakukan oleh para ulama dengan cara istihad kemudian dirundingkan, juga disepakati. Nah, hasil dari ijma ini adalah fatwa. Fatwa ini adalah keputusan bersama para ulama dan para ahli agama Islam yang berwenang untuk diikuti seluruh umat Islam. Yang kedua itu ada kias. Kias adalah dengan arti menggabungkan atau menyamakan. Jadi menetapkan suatu hukum atau suatu perkara yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulunya, maka dihukumi sama. Yang ketiga, istihsan. Nah, istihsan ini adalah kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik, dan ini bersifat lahiriah, namun maknawiyah juga bisa disebut. Nah, meskipun begitu, hal itu dianggap nggak baik oleh orang lain, atau dapat diartikan dengan penangguhan hukum seseorang mustahid dari hukum yang jelas karena kondisi keadaan darurat maupun adat istiadat. Yang D, maslahah mursalahah. Nah, ini artinya adalah tindakan memutuskan masalah yang tidak ada naskahnya dengan pertimbangan kepentingan hidup manusia berdasarkan prinsip menarik manfaat dan menghindari kemudaratan. Yang kelima, suzuz syariah itu adalah tindakan memutuskan suatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan umat Islam. Yang keenam, istishab. Ini adalah tindakan menetapkan berlakunya suatu ketetapan sampai ada alasan yang bisa mengubahnya. Yang terakhir ada urf. Urf adalah tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsip dalam Al-Quran dan hadis. Yang kelima adalah tingkat istihad. Nah, tingkat istihad ini terbagi dua ya. Yang pertama ada istihad mutlak. Ini adalah kegiatan seorang mujtahid yang bersifat mandiri dalam beristihad dan menemukan sebab-sebab hukum juga ketentuan hukumnya dari Al-Quran dan hadis dengan menggunakan rumus kaidah-kaidah serta tujuan syara setelah lebih dahulu mendalami persoalan hukum dengan bantuan disiplin-disiplin ilmu.
Yang kedua ada ijtihad fil mazhab. Ini adalah kegiatan dengan menggunakan metode istinbat hukum yang telah dirumuskan oleh imam mazhab, baik yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum syara yang tidak terdapat dalam kitab imam mazhab, terus meneliti pendapat paling kuat yang terdapat di dalam mazhab tersebut, maupun memberikan fatwa hukum yang disesuaikan kepada umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prila Dewi Agustin. Saya perwakilan dari kelompok 7. Saya ingin menjelaskan tentang metode ijtihad disepakati dan tidak disepakati. Yang pertama itu adalah metode yang ijtihad disepakati, yang ada yang A, ijma. Ijma itu azan dan iqamah 2 kali dalam sholat Jumat, serta mulai diterapkan pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kedua, diputuskan untuk membukukan Al-Quran dan dilakukan pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu yang kedua ada qiyas, menentukan hukum haramnya narkotika karena narkotika tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Maka dari itu belum ada pada masa Nabi Muhammad SAW dapat disimpulkan hukumnya haram. Yang kedua, transaksi sewa menyewa itu saat azan sholat Jumat hukumnya makruh. Lalu yang kedua ada metode ijtihad tidak disepakati. Yang pertama ada istisan, kebolehan dokter melihat aurat wanita dalam proses pengobatan menurut kaidah umum. Tetapi dalam keadaan tertentu seseorang harus membuka pakaian untuk didiagnosa penyakit. Maka menurut Islam dokter diperbolehkan untuk melihat wanita yang berobat kepadanya. Lalu yang B adalah maslahah musalah itu membuat akun dan aktif dalam bermedia sosial. Yang kedua, menggunakan alat elektronik seperti HP, komputer atau sejenisnya. Yang ketiga itu ada su'uzariyah. Su'uzariyah menanam tanaman anggur pada dasarnya diperbolehkan, namun menanam tanaman anggur untuk dijadikan minuman keras itu adalah haram hukumnya. Yang kedua itu adalah hukum kakak adik berlawanan jenis tidur satu ranjang. Itu pada dasarnya diperbolehkan, tetapi dalam hal itu dapat menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu yang ketiga ada istisab. Apabila kita keluar rumah keadaan saat berwudu lalu kita berpergian, lalu kita ragu-ragu apakah wudhu kita masih batal atau tidak, maka wudhu kita belum batal dan boleh langsung melaksanakan sholat, tapi tanpa wudhu lagi. Apabila seseorang mempunyai sebuah hutang, maka kita sebagai peminjam maka ragu-ragu sudah membayar hutang atau belum, maka kita kembali keadaan awal. Yang kelima ada urf. Apabila seseorang sudah memutuskan mengambil barang di toko untuk dibelanjakan, setelah itu menuju ke kasir untuk membayarnya dan meninggalkan toko. Sebab perbedaan pandangan ulama dari ijtihad serta kearifan. Sebab perbedaan pandangan umumnya, yang pertama itu ada perbedaan qiraat. Al-Quran diterima oleh para sahabat tidak dalam satu tipe qiraat saja, melainkan dalam berbagai bentuk qiraat. Lalu yang kedua itu ada tidak mengetahui adanya hadis Nabi. Para sahabat berbeda instansinya dalam mengetahui hadis-hadisnya. Lalu yang ketiga, ragu-ragu dalam kesahihan hadis. Para ulama tidak langsung mengamalkan hadis, mereka dapat tanpa terlebih dahulu untuk meneliti kesahihannya. Lalu yang keempat itu ada memahami dan menafsiri dalam teks maupun hadis dan disajikan melalui dalam banyak tipe. Kearifan menyikapinya. Yang pertama itu tidak memaksakan orang lain untuk sependapat dengan kita, namun pandangan yang dipilihnya. Yang B, tidak malu untuk kembali kepada kebenaran jika melihat pandangan keliru dan tidak merasa risih dengan kebenaran yang muncul dengan atas lisannya maupun lisan orang lain. Yang C, menghindari persoalan untuk menyebabkan kerisuhan. Cukup sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau nanya tentang apakah istihad itu penting? Baik, tadi udah ada dua pertanyaan ya. Yang pertama, bagaimana proses istihad yang dilakukan oleh para ulama. Lalu yang kedua, yang ditanyakan oleh Mas Raffi, apakah istihad itu penting? Lalu kalau penting, berikan alasan mengapa istihad itu penting. Lalu ada lagi teman-teman yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Irvina mau bertanya untuk kelompok 7, apakah ijtihad memiliki relevansi di luar dunia muslim? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Zikri. Saya izin bertanya buat kelompok 7. Apakah hasil ijtihad dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan tindakan individu dalam masyarakat muslim? Terima kasih. Pak, ini saya izin jawab ya. Tadi dari kelompok 7 sih dapat pertanyaan pas soal, Pak. Jadi saya jawab soal pertama. Tadi yang ditanyain bagaimana proses ijtihad yang dilakukan oleh para ulama. Yang pertama ini, ulama itu harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang Al-Quran, hadis, syariah Islam, serta prinsip-prinsip hukum Islam. Yang kedua ini ada ulama akan menganalisis ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang relevan dengan masalah yang ingin diijtihadkan. Lalu yang ketiga, ulama juga dapat memeriksa pendapat-pendapat ulama terdahulu dalam mazhab mereka atau mazhab-mazhab lain yang relevan terkait masalah tersebut. Yang keempat, ulama dapat berkonsultasi dengan sesama ulama atau ahli hukum Islam lainnya untuk mendapatkan pandangan yang beragam. Kelima, setelah analisis mendalam, pastinya ulama akan mencoba menarik kesimpulan hukum yang paling tepat, namun berdasarkan pemahaman mereka tentang hukum Islam dan nas-nas yang ada. Terakhir ini, apabila ulama yakin dengan ijtihad mereka, mereka dapat mengeluarkan fatwa, yaitu pendapat hukum yang menjelaskan posisi mereka tentang masalah tersebut. Lalu soalan yang kedua ini, apakah ijtihad itu penting? Jawabannya itu ijtihad itu sangat penting karena dalam Islam memiliki peran yang signifikan dalam pengembangan hukum Islam. Alasannya itu adaptasi terhadap perubahan zaman, terus penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat, yang ketiga pemecahan masalah kompleks, keempat kelangsungan pengembangan hukum, dan terakhir keragaman pemahaman. Terus tadi yang ditanyain yang ketiga, apakah ijtihad memiliki relevan di luar muslim ya? Jadi jawabannya ini, meskipun istilah ijtihad mungkin khusus untuk Islam ya, namun beberapa prinsipnya ini dapat memiliki relevan di luar masyarakat muslim, terutama dalam hal pengembangan hukum, kebijakan, dan etika yang responsif terhadap perubahan lingkungan sosial dan budaya. Dan pertanyaan terakhir itu, apakah hasil ijtihad dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan tindakan individu dalam masyarakat muslim? Jadi jawaban terakhir iya. Jadi hasil dari ijtihad dapat memiliki dampak signifikan pada kehidupan sehari-hari dan tindakan individu dalam masyarakat muslim. Nah, hasil dari ijtihad itu yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari, yang pertama panduan hukum, kedua etika dan moral, ketiga kehidupan keluarga, keempat keuangan bisnis, dan terakhir pemahaman agama. Baik Pak, itu untuk pertanyaan yang sudah saya jawab untuk kelompok 7. Pertama, baik, saya kira itu sudah disampaikan tentang materi ijtihad dan tentang keluarga.
ini aja dijelasin. Tentang ibadah, maaf ya. Satu hal yang perlu saya sampaikan ya, yang sebenarnya ingin disampaikan oleh saya terkait dengan ijtihad ini adalah, ya tentu kalau menurut bahasa itu kan baik istihada yastahidu, istihad, istihadan, istihadun ya, dari kata akar kata jahada ya. Kalau menurut bahasa memang artinya sungguh-sungguh. Nah, sungguh-sungguh ini kan juga berarti bukan sekedar mencurahkan segenap tenaga, tetapi juga menggunakan akalnya untuk bersungguh-sungguh di dalam melakukan sesuatu. Dan itu pada dasarnya semua orang melakukan itu ya, dalam tingkat yang awam sekalipun. Misalnya kalau dari hutan kayu Rawamangun misalnya, keluar dari kampus misalnya jam 5:30 misalnya. Lalu naik busway tidak ke Ciputat, itu kan butuh waktu sekitar 2 jaman, kurang lebih 2 jam. Kalau kita langsung naik busway dan akhirnya kita nggak sholat maghrib, tentu nanti sekalian isya. Sementara kita sebenarnya masih di luar koridor itu. Maka itu berarti sudah bisa dipastikan dia tidak bersungguh-sungguh. Ya, artinya dengan akalnya mestinya memperhitungkan dia bisa maghrib. Tapi karena dia dengan akalnya dia memperhitungkan, sepertinya kalau kemudian langsung naik koridor di busway itu maghrib pasti tidak dilakukan, dan nanti digabung dengan isya. Karena itu kemudian lebih baik menunggu sampai jam 6 maghrib, jadi ya, sehingga setelah sholat maghrib langsung begitu. Inilah contoh yang namanya bersungguh-sungguh, yang memang di situ juga ada keterlibatan akal untuk menimbang-nimbang, untuk menghitung-hitung kira-kira dan sebagainya. Tapi itu jahada istihad dalam ranah secara bahasa. Tapi setelah istilah itu adalah badrul wus'i, mencurahkan segenap kemampuan. Kemampuan yang dimaksud apa? Hafal Quran, hafal hadis, memahami Al-Quran, hadis, menguasai ilmu hadis, menguasai ilmu Quran, menguasai ilmu keislaman, menguasai usul fiqh, qawaid dan sebagainya. Akidahnya lurus, termasuk menguasai masalah. Semua kalian tahu, punya ilmunya, tapi nggak menguasai masalah, abaikan. Karena menguasai masalah juga bagian penting juga. Itu yang dipahami oleh kita. Dan ijtihad itu adalah dalam ranah yang sudah dalam persoalan hukum yang memang tidak ada ketentuannya dalam Al-Quran hadis, atau belum jelas. Jadi kalau sudah jelas di dalam Al-Quran hadis, ya jangan diijtihadi, jangan dirumuskan hukum. Kalau sudah jelas, sudah ada, jangan. Tapi kalau belum jelas atau nggak ada, ya disitulah objek ijtihadnya.
Paham ya? Dan dari situ pula lah ya tadi badrul wus'i. Jadi nggak sembarang orang listimbatil hukmi min adillati tafsiliyah, untuk merumuskan hukum yang tidak ada ketentuannya dalam Al-Quran dan hadis atau belum jelas dari dalil-dalilnya yang terrinci. Nah, itu harus paham. Ya, karena itu maka tidak sembarang orang bisa seperti kita dan seperti itu. Tidak. Bahkan di dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka-mereka yang sudah menguasai ilmu keislaman pun, ya, itu mereka cenderung masih mengikuti 4 imam madzhab tadi. Karena mereka merasa bahwa mereka bukan mujtahid mustaqil, mujtahid yang independen, yang mutlak. Mereka mujtahidnya istihad kolektif, enggak satu orang. Kalau Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah kan istihad parti, masuk mustaqil, mutlak. Kalau kayak yang ulama-ulama sekarang itu kan mustahidnya mustahid kolektif. Kenapa menjadi kolektif? Karena memang tidak semua orang menguasai permasalahan itu, dan tidak semua orang menguasai persyaratan-persyaratan yang tadi Bapak sudah sebutkan. Sehingga nanti akhirnya ada istihad parti, perorangan, seperti yang Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Nanti ada istihad kolektif yang bukan hanya satu orang, tapi ada beberapa orang dan beberapa disiplin ilmu. Itu istihad kolektif atau istihad jama'i. Ya. Nah, metodenya macam-macam. Nah, di dalam soal istihad ini, ya memang istihad ini menjadi sumber hukum utama, sumber hukum Islam yang ketiga. Ya, tapi ada yang kemudian mengatakan bukan istilahnya istihad, seperti Imam Syafi'i, ya, karena menganggap bahwa istihad itu qiyas, al-qiyasu istihad, maka beliau bukan menggunakan istilah istihad, tapi menggunakan istilah qiyas. Dan Imam Syafi'i karena menganggap bahwa yang pertama setelah Al-Quran hadis itu ternyata ada kesepakatan para sahabat, maka setelah Al-Quran hadis ada ijma' sahabat. Karena itu maka kita tahu Imam Syafi'i sumber hukumnya dari Al-Quran, hadis, ya, kemudian ijma' qiyas. Nah, berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu menggunakan maslahah mursalah. Ya, maslahah mursalah yang kemudian pertama didengungkan adalah kemaslahatan secara umum yang dapat dengan mempelajari amal ahlul Madinah, perbuatan ahli Madinah. Kan seperti itu, amal ahlul Madinah. Sehingga terang dengan konsep maslahah mursalah. Imam Abu Hanifah terang dengan konsep istihsan, ya, dan seterusnya. Nah, yang itulah metode-metodenya. Ada kemudian pihak lain yang, makanya Anda jangan kaget, kok ini sumber hukum utama, sumber hukum Islam itu setelah Al-Quran hadis kok ada yang istilahnya istihad, ada istilahnya ru'yu, ada istilahnya ijma' qiyas. Ya kalau tadi semua ada dari dasar hadis dari Mu'adz bin Jabal. Jadi gimana kamu memutuskan persoalan kalau dihadapkan padamu persoalan dari Al-Quran? Kalau nggak ketemu gimana? Hadis. Kalau nggak ketemu gimana? Ajtahidu ro'i. Aku beristihad dengan pikiranku. Sehingga nanti dari situlah ada yang, sumber hukum Islam yang ketiga apa? Ada yang bilang istihad, ada yang bilang ro'yu, ya kan? Ada yang bilang, ya sebenarnya nggak salah, semua ada keterkaitan.
Ada bilang istihad, ya memang karena di situ istihad. Istihad itu kan berarti kan merumuskan hukum. Nah, dalam merumuskan hukum itu perlu pakai akal ro'i, pendapat. Kan itu. Karena perlu metodenya, ada kias seperti yang Imam Syafi'i, masalah mursalah dan seterusnya. Kan seperti itu. Ijma, itu kan. Ijma sahabat, nah, masih relevan, sangat relevan. Terlebih nanti ada banyak persoalan-persoalan sesuai dengan perkembangan pengetahuan teknologi, juga dinamika masyarakat yang berubah dan seterusnya. Ya, musik misalnya jual beli online, ya termasuk cloning, bayi tabung, dan permasalahan-permasalahan yang muncul belakangan yang belum ada di zaman Rasulullah SAW. Ya, di sini membutuhkan orang-orang yang menguasai tadi persoalan-persoalan yang dipersyaratkan itu untuk mencoba merumuskan bagaimana hukumnya itu. Nah, karena sekarang ini para ulama tidak seperti kualitasnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad. Akhirnya mereka itu karena memang ilmu pengetahuan juga sudah terspesialisasi, maka disinilah kemudian ada ijtihad kolektif. Jadi misalnya nanti kalau mau membuat keputusan hukum, misalnya kayak di Komisi Fatwa MUI atau Basul Masail dan sebagainya, terlebih mendengarkan pandangan-pandangan para ahli, misalnya kayak dulu tentang undang-undang pornografi itu, anti pornografi itu mendengarkan dari kelompok seni, kelompok agama lain, kelompok pegiat jurnalistik, kelompok seni, kelompok macam-macam semuanya, barulah diputuskan. Seperti itu. Jadi sangat relevan untuk merespon semua dinamika masyarakat, termasuk perkembangan pengetahuan dan teknologi, ya, agar supaya semua persoalan-persoalan itu tetap bisa dalam kontrol hukum Islam yang pada akhirnya bisa mendampingi masyarakat untuk mengikuti pengetahuan teknologi itu dengan aman, nyaman, dan penuh dengan kemaslahatan. Jadi pentingnya ijtihad itu adalah untuk membimbing masyarakat, untuk memberikan arahan bagi masyarakat tentang perkembangan dinamika masyarakat, termasuk tadi ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk permasalahan-permasalahan yang tidak ada atau belum jelas ketentuannya dalam Al-Quran hadis yang berkembang seperti tadi. Ada jual beli online, ada nikah online, ada kartu nikah, bukan kartu nikah dulu itu sertifikat nikah, udah ada kartu nikah, sertifikat nikah, macam-macam kan, dan seterusnya, hal-hal baru. Nah, ya karena memang seiring dengan online macam-macam. Belum lagi soal bagaimana tanda tangan elektronik dan itu perlu kajian luar biasa. Soal hak cipta dan itu perlu perhatian para intelektual, para ulama mujtahid untuk merumuskan hukum itu, sehingga keputusan-keputusannya bisa memberikan arahan bagi masyarakat. Paham ya? Nah, yang kedua soal metode ijtihadnya tadi, saya kira Anda nanti bisa download ya caranya. Nah, dan yang lebih penting lagi yang harus kita pahami adalah apa sih sebab terjadinya perbedaan pendapat dalam soal ijtihad. Ingat, dalam ijtihad walaupun pakai metode yang sama itu bisa berbeda pendapat. Contoh masalah mursalah, ya, tentang bagaimana hukumnya keluarga berencana. Itu nanti ada yang bilang oh ini mafsadatnya membunuh jiwa, akhirnya bilang haram. Ini kelahiran biar keturunan meningkatkan kualitas keturunan, ini boleh. Jadi itu dari metode ijtihad yang sama bisa berbeda pandangan. Nah, itu. Kemudian ada lagi soal tadi misalnya ilat dalam kias, penentuan ilatnya.
gimana jual zakat fitrah dengan beras? Kalau Imam Syafi'i zakat fitrah dengan beras ya boleh. Dan karena ilatnya yang dimaksud Imam Syafi'i adalah makanan pokok, sedia beras dan lain sebagainya. Itu Imam Syafi'i tidak menganjurkan untuk pakai uang dan lain sebagainya. Tapi kalau Imam Abu Hanifah, ilatnya bukan makanan pokok, qimah, yang penting bernilai, sehingga bisa diganti dengan uang. Itu ada pandangan-pandangan yang berbeda oleh karena itu tadi. Ada juga soal tadi istihsan, ya, gunakan pandangan dengan metode istihsan. Ada satu dariah tadi kan, mencegah bahaya yang ditimbulkan. Itu bisa terjadi perbedaan pendapat kok di situ. Tapi yang penting perbedaan pandangan-pandangan itu tidak akan menjadikan orang secara semena-mena atau seenaknya sendiri menggunakan pendapat-pendapat yang berbeda itu sesuai dengan keinginannya. Tentu sesuaikan dengan keadaan, waktu, tempat, dan seterusnya. Bukan karena sesuai dengan keinginan, bukan. Saya kira yang harus dipahami oleh kita. Dalam hal kias tadi sudah jelas. Ada satu dariah mencegah bahaya, misalnya kesepakatan para ulama untuk mengharamkan nikah beda agama, itu ada dasarnya adalah satu dariah, mencegah bahaya yang besar. Itu pendapatnya seperti itu. Ya, tapi saya kira memang kita harus sikapi itu dengan penuh kearifan. Terkadang memang ada yang tahu hukum tapi justru menyepelekan hukum, sehingga saya sendiri menggunakan pendapat semaunya sendiri sesuai keinginan. Nah, ini nggak benar, karena dalam Islam bukan hanya soal syariah, bukan hanya soal fikih, tapi ada akhlak. Makanya Jalaluddin Rabat mengatakan dahulukan akhlak daripada fikih. Karena itu kan soal itu. Kemudian satu hal lagi yang paling penting juga, di samping kita jangan menyepelekan, tapi juga jangan sampai kemudian kita menganggap pendapat yang kita pegangnya adalah yang paling benar sementara yang lain salah. Ini enggak. Andaikan mau seperti itu ya silakan, yang namanya pendapat, kita punya pendapat kan harus dipertahankan. Ada argumentasi dong. Ya, dalam pertahankan juga harus ada argumentasi. Silakan. Kalau bisa ya dipadukan, kalau enggak ya mana yang paling kuat argumentasinya, dalilnya dan seterusnya. Kalau enggak ya nanti diterapkan sesuai dengan keadaan waktu dan sebagainya dan seterusnya. Jadi jangan sampai merasa bahwa pendapat kita yang paling benar sementara yang lain salah. Karena Imam Syafi'i sendiri mengatakan pendapatku itu benar tapi ada kemungkinan salah, pendapatmu itu salah tapi ada kemungkinan benar. Imam Syafi'i mengatakan seperti itu.